Saya mencari pasir. Nah, pasir itu saya jual. Tapi di situ itu saya nggak tahu lah itu ada batu. Di bawah tebing dan tergenang air yang bening. Di GPS untuk menentukan koordinat. Sekarang kita perjelas sisi lainnya dari bawah, yaitu pen sampai bagian ujungnya. Oke. Bagian tandil ini. Sedikit petunjuk pada bagian atas kepala arti. Temuan sedang diperjelas bentuknya dalam posisi struktur candinya ketika penutupnya ini dibuka. Kotak ekskavasi lagi di sisi. Sahabat Jaga Budaya, dari video sebelumnya, dalam ekskavasi ini telah banyak temuan dan petunjuk untuk mengungkap data arkeologi situs Wonolelo ini. Sekarang kita lanjutkan dengan membuka satu kotak ekskavasi lagi untuk mencari batas sisi selatan dan kemungkinan temuan lainnya. Pada kotak ini ditemukan satu komponen batu candi berbentuk persegi. Selain itu juga masih dapat ditemukan batu lantai yang masih tersusun rapi. Dan saat ini temuan sedang diperjelas nat antar batunya supaya nanti mudah untuk penggambarannya. Temuan hasil ekskavasi berupa lantai dapat ditemui mengelilingi bangunan candi ini. Sahabat Jaga Budaya, sementara itu kegiatan pemetaan juga masih berlangsung. Tampak bulat-bulat putih, yaitu alat spare yang disebarkan untuk pengikatan antar scan alat pemodelan 3D laser scanner, sehingga nantinya model gambar akan lebih akurat. Lokasi yang diekskavasi oleh tim BPCB Jawa Tengah ini seakan-akan berada di bukit yang terpisah dengan permukaan sekitarnya. Menurut informasi dari masyarakat, dahulu bukit ini juga menyatu dengan sekitarnya. Namun setelah dilakukan penambangan pasir bertahun-tahun, menjadi seperti saat ini. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian selada air. Dari atas kejauhan tampak jelas sekali temuan candi ini tertimbun tanah sekitar 8-9 meter. Dan lokasi yang sedang diekskavasi struktur candi ditemukan pada kedalaman maksimal 2 meter. Ini pun ditemukan karena aktivitas alat berat dari penambangan pasir. Dan di tenda biru tampak sebagian tim sedang melakukan diskusi dan pengolahan data. Candi ini ditemukan tertimbun dan dalam keadaan runtuh. Bagaimana bisa terjadi? Sahabat Jaga Budaya, lokasi candi ini berada 7 km di tengah-tengah antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi, sehingga sudah tentu pembangunan candi ini sangat berkaitan erat dengan kedua gunung tersebut. Dari lapisan stratigrafi yang tampak dari hasil ekskavasi, terdapat jejak alur sungai purba yang kemungkinan besar alur sungai dari Gunung Merbabu. Posisi letak geografis strategis seperti ini dimanfaatkan untuk membangun candi sebagai sarana ritual maupun kebutuhan hidup masyarakatnya saat itu. Setelah bangunan candi berdiri sekian lama, barulah terdampak oleh erupsi Gunung Merapi. Stratigrafi yang tampak dalam kotak ekskavasi setidaknya atau minimal telah terjadi 4 kali erupsi dengan disertai hujan piroklastik berukuran pasir dan kerikil yang menimbun candi secara bertahap.
Keempat periode erupsi tersebut ditandai dengan lapisan berwarna kuning yang merupakan oksidasi dari endapan piroklastik bagian atas. Sahabat jaga budaya, lalu bagaimana candi ini bisa runtuh kalau hanya hujan piroklastik dan limpasan lahar dari alur sungai di dekatnya? Sebelum terjadi erupsi besar, candi ini telah runtuh terlebih dahulu dikarenakan gempa. Dan peristiwa gempa ini tampak pada reruntuhan komponen bagian candi yang menyebar di keempat sisi candinya. Peristiwa gempa ini juga dapat dilihat dari struktur candi yang melesak pada bagian tengahnya, sehingga struktur candi menjadi cenderung cekung. Lalu bagaimanakah dengan arah hadap candinya? Arah hadap candi ini tentunya berkaitan erat dengan Gunung Merbabu dan Gunung Merapi yang berada di sebelah timurnya. Selain itu, diperkuat dengan temuan bagian 3 komponen tubuh paling bawah di sisi barat candi dan sekaligus indikasi adanya batu tangga atas. Sahabat jaga budaya, candi ini dikelilingi oleh lantai dengan lebar ukuran 4,30 meter, sedangkan panjang belum diketahui. Karena di sisi timur sudah diangkat oleh masyarakat dan sisi barat masih ada indikasi struktur lantai berkelanjutan ke arah barat. Candinya sendiri berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Dan profil candi ini memiliki kaki yang saat ini masih tersisa, sedangkan bagian tubuh dan atapnya sudah runtuh. Candi Mungkil ini diduga kuat merupakan bagian dari candi lainnya yang lebih besar. Dugaan ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa tidak jauh dari temuan candi ini, yaitu di sisi baratnya, dengan kedalaman yang relatif sama, ditemukan komponen-komponen candi yang berukuran lebih besar, yang tidak mungkin merupakan bagian dari candi yang mungil ini. Pertanyaan lainnya yaitu kapankah perkiraan masa pembangunan candi ini? Bukti absolut berupa prasasti belum ditemukan pada candi ini, sehingga diperlukan pendekatan lain untuk mengetahui masa relatifnya, yaitu dengan pendekatan bentuk arsitekturnya yang berkembang pada masa itu. Pada pola profil candinya memiliki ciri-ciri dari masa periode klasik tengah atau sekitar tahun 800 sampai 950 Masehi. Demikian pula dari data geologi bahwa letusan Gunung Merapi yang cukup besar terjadi pada tahun 765 sampai 911 Masehi. Dari kedua pendekatan ini, maka masa relatifnya pembangunan candi ini yaitu dari masa abad 8 sampai 9 Masehi. Sahabat jaga budaya, kegiatan ekskavasi ini merupakan upaya untuk menyelamatkan data dan informasi yang sebelumnya hanya informasi yang sangat minim. Temuan candi ini merupakan bukti peradaban budaya. Jati diri bangsa ditunjukkan dengan bukti nyata hasil budayanya, dan candi ini merupakan bukti budaya ratusan tahun yang lalu. Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang masih hidup dan berkembang di Indonesia. Cagar budaya merupakan salah satu bukti otentik dalam upaya pemajuan kebudayaan yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan budaya di tengah peradaban dunia.